Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ular piton sepanjang 3,5 meter dievakuasi damkar dari saluran pembuangan air di sebuah minimarket. Di segmen 2 kami suguhkan berbagai peristiwa penting dan menarik sepekan terakhir. Di Tarakan, seorang peternak selama 3 tahun memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Jumat 5 Januari 2024, halaman Sekolah Dasar Negeri 011 Rawa Makmur Palaran, Samarinda ini seluruhnya dipenuhi lumpur usai dilanda banjir. Warga menyebut banjir kali ini berbeda dengan sebelumnya karena disertai lumpur. Diyakini kondisi tersebut dampak pengupasan lahan di dekat permukiman. Warga berharap pemerintah kota turun tangan menyelidiki perkara tersebut. Sabtu 6 Januari 2024, kebakaran di Jalan R.E. Marta Dinata, Teluk Lerong Ilir, Samarinda Ulu ini menghanguskan 5 rumah. Kebakaran diwarnai kegaduhan. Ini terjadi saat seorang pria terlibat ketegangan dengan warga lainnya. Dari salah satu warga diketahui api pertama muncul dari bagian belakang rumah. Sabtu 6 Januari 2024, tim reaksi cepat BPBD Samarinda dikerahkan untuk membasmi ulat bulu di kawasan Jalan Bangeris, Teluk Lerong Ulu, Sungai Kunjang. Ini dilakukan karena kemunculan ulat bulu sejak sepekan terakhir itu meresahkan warga. Belum diketahui asal-muasal ulat bulu tersebut, namun sebelumnya kondisi serupa juga terjadi di kawasan Taman Bebaya. Minggu 7 Januari 2024, mobil pickup bernomor polisi KT8009NR yang parkir di depan masjid di Jalan Pelita, Sungai Pinang, Samarinda dibobol maling. Pelaku membawa kabur dompet berisi uang dan ponsel dengan cara memecah kaca samping kanan. Pemilik mengetahui kondisi mobilnya seperti itu usai melaksanakan salat asar. Senin 8 Januari 2024, pria yang ditangkap Satreskrim Polres Tarakan, Kalimantan Utara adalah RL. Ia ditangkap karena membakar rumah kontrakan kekasihnya di Jalan Sebengkok RT 03 Kelurahan Sebengkok. Polisi menyebut pembakaran itu dilakukan pelaku saat malam pergantian tahun. Itu dilakukan karena pelaku sakit hati setelah kekasihnya diduga tidak lagi cinta dan memilih pria lain. Senin 8 Januari 2024, Ade dan BD ditangkap polisi di Tarakan karena mencuri mesin kapal cepat dan sebuah sepeda motor. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti mesin kapal cepat, sedangkan sepeda motornya sudah dijual dan kini masih dicari. 2 tersangka itu terancam hukuman 7 tahun, sementara 1 rekannya masih diburu polisi. Selasa 9 Januari 2024, Rizal, pria berusia 19 tahun dengan tangan terborgol digiring polisi di Kutai Barat. Rizal ditangkap karena telah menghabisi kerabatnya sendiri. Ironisnya persoalan tersebut diawali pesta miras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun. Selasa 9 Januari 2024, pria berkepala pelontos berinisial MR ini ditangkap Satreskrim Polres Tarakan usai mencuri emas di sebuah rumah Jalan Gajah Mada,
Karanganyar Pantai pada 23 Desember 2023 lalu. Ironisnya korbannya adalah kerabat dekatnya sendiri dan uang hasil menjual emas korban digunakan untuk judi slot. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 7 tahun. Rabu 10 Januari 2024, seekor kerbau yang mengamuk di kawasan Jalan APT Pranoto Gunung Panjang, Samarinda Seberang berhasil ditangkap dan diikat di sebuah pohon oleh petugas damkar dan relawan. Sebelumnya, kerbau merusak 4 sepeda motor. Rabu 10 Januari 2024, halaman Mapolsek Teluk Bayur Berau dipenuhi ratusan orang. Ini terjadi saat warga yang didominasi ibu rumah tangga itu berusaha untuk mendapatkan gas melon. Mereka rela antre dan berdesak-desakan karena gas ukuran 3 kg ini sulit didapatkan di pasaran. Seperti inilah suasana donor darah yang dilakukan prajurit TNI di lingkungan penerangan Kodam 6 Mula Warman Balikpapan Kamis siang. Donor darah yang digelar untuk merayakan HUT penerangan TNI Angkatan Darat di lingkungan Kodam 6 Mula Warman itu diikuti puluhan prajurit. Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman, Kolonel Kaf Kristianto mengaku senang karena pendonornya tidak hanya dari kalangan TNI, namun juga dari ASN, anggota Persit hingga wartawan. Mas, untuk hari ini kita menyelaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun penerangan TNI Angkatan Darat yang ke-73, di mana nanti jatuh pada tanggal 13 Januari untuk hari hanya. Untuk rangkaian kegiatan sendiri, Pak, selain donor darah sama ziarah makam, apa ada kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan? Untuk kegiatan sebelumnya kita belum ada, hanya 3 kegiatan itu yang kami laksanakan. Oke, untuk personil sendiri yang terlibat dalam kegiatan donor darah ini berapa? Donor darah tadi ini ada 30 orang. Melengkapi donor darah ini, Pemdam juga ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan diakhiri dengan syukuran. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.